Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitarini dengan NIM SSI 202303605. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Ini di sini ada soalnya. Lalu kita langsung saja masuk ke bagian jawabannya. Pada bagian A, saya menggunakan metode AHP untuk menentukan bobot kriteria. Langkah pertama adalah menyusun matriks perbandingan berpasangan berdasarkan skala SETI. Matriks ini menunjukkan tingkat kepentingan antar kriteria seperti IPK lebih penting dari prestasi dan IPK jauh lebih penting dibandingkan jumlah pelanggaran. Selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah tiap kolom. Perlu diperhatikan bahwa terdapat nilai pecahan seperti 1/3, 1/5, dan 1/7 yang diubah menjadi desimal yaitu 0,33, 0,2, dan 0,143 agar memudahkan perhitungan. Sehingga diperoleh C1 sama dengan 1,676, C2 4,533, C3 9,33, dan C4 sama dengan 16. Langkah berikutnya adalah normalisasi matriks. Rumus yang digunakan adalah nilai matriks dibagi dengan jumlah kolom. Sebagai contoh, nilai pada baris C1 kolom C1 adalah 1 dibagi 1,676 sehingga diperoleh 0,597. Kemudian nilai pada baris C1 kolom C2 adalah 3 dibagi 4,533 sehingga diperoleh 0,662. Proses ini dilakukan untuk seluruh elemen matriks. Selanjutnya, setelah menormalisasi, lalu dihitung bobot dengan cara mencari rata-rata setiap baris. Hasil yang diperoleh adalah C1 atau IPK sebesar 0,558, C2 sebesar 0,264, C3 sebesar 0,122, dan C4 sebesar 0,057. Hal ini menunjukkan bahwa IPK merupakan kriteria paling penting. Selanjutnya dilakukan uji konsistensi. Diperoleh nilai lambda maksimal sebesar 4,119, C1 sebesar 0,040, dan C2 sebesar 0,044. Karena CR kurang dari 0,1, maka matriks dinyatakan konsisten. Dengan demikian, bobot kriteria yang diperoleh dapat digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Masuk bagian B, weighted product. Pada bagian B digunakan metode weighted product dengan bobot yang diperoleh dari AHP yaitu C1 sebesar 0,558, C2 sebesar 0,264, C3 sebesar 0,122, dan C4 sebesar 0,057. Kriteria C1, C2, dan C3 termasuk benefit, sedangkan C4 termasuk cost. Karena C4 merupakan kriteria cost, maka bobotnya diubah menjadi negatif, yaitu menjadi minus 0,057, agar memberikan pengaruh berlawanan terhadap hasil perhitungannya. Nilai S dihitung dengan cara setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobotnya masing-masing, kemudian dikalikan seluruhnya. Contohnya untuk Andi, 3,8 dipangkatkan 0,558 menghasilkan 2,105, 85 dipangkatkan 0,264 menghasilkan 3,037, 80 dipangkatkan 0,122 menghasilkan 1,709, dan 2 dipangkatkan negatif 0,057 menghasilkan 0,961. Kemudian dikalikan sehingga diperoleh nilai S sebesar 11,170. Untuk Budi diperoleh nilai S sebesar 10,830, untuk Citra diperoleh nilai S sebesar 11,710, untuk Dendi diperoleh nilai sebesar 10,020. Sehingga hasil nilai S adalah Andi 11,170, Budi 10,830, Citra 11,710, dan Dendi 10,020. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai preferensi. Rumus yang digunakan adalah nilai S dibagi dengan total seluruh nilai S. Total nilai S adalah 43,730. Selanjutnya, saya menghitung nilai preferensi atau nilai V untuk setiap alternatif. Perhitungan ini dilakukan dengan cara membagi nilai S masing-masing alternatif dengan total seluruh nilai S yaitu sebesar 43,730. Untuk Citra, nilai V dihitung dengan membagi 11,710 dengan 43,730 sehingga diperoleh hasil sebesar 0,268.
Untuk Andi, nilai V dihitung dengan membagi 11,170 dengan 43,730 sehingga diperoleh hasil sebesar 0,255. Untuk Budi diperoleh hasil 0,248. Untuk Dendi diperoleh hasil sebesar 0,229. Sehingga diperoleh hasil akhir nilai preferensi sebagai berikut. Citra sebesar 0,268, Andi sebesar 0,255, Budi sebesar 0,248, dan Dedi sebesar 0,229. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Citra memiliki nilai paling tinggi, diikuti oleh Andi, Budi, dan terakhir Dedi. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh ranking peringkat pertama Citra, kedua Andi, ketiga Budi, dan keempat Dedi. Masuk ke bagian C, analisis. Mahasiswa yang terpilih adalah Citra. Alasannya, Citra unggul karena memiliki nilai tinggi pada kriteria benefit serta jumlah pelanggaran yang paling sedikit. Selain itu, IPK memiliki bobot terbesar sehingga sangat mempengaruhi hasil akhir. Jika bobot IPK diturunkan, maka kriteria lain seperti prestasi dan organisasi akan menjadi lebih berpengaruh, sehingga kemungkinan ranking dapat berubah. Dengan demikian, metode AHP dan Weighted Product dapat membantu dalam pengambilan keputusan secara objektif dan sistematis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.